فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita selesai dari masail tambahan yang dibawakan berkaitan dengan pembatal Islam yang ketiga, di mana penetapan kafirnya seseorang berlaku padanya beberapa ahkam. Nah, ada konsekuensi yang kemarin disebutkan, keseluruhannya ada berapa? Indahnya syukran 11. Had bisurah. Yang pertama harus membenci bara'ah dari orang kafir. Terus tidak boleh mengurusi jenazahnya, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Tayyib. 3, tidak bisa saling mewarisi. Tayyib. Yang keempat, tidak boleh menikahinya. Nah, muslim tidak boleh dikafirkan dengan kafir. Tidak boleh dinikahkan dengan seorang kafir. Yang kelima, wajibnya hijrah dari negeri kafir ketika tidak mampu untuk menegakkan agamanya. Yang keenam, mengusir orang-orang kafir dari Jazirah Arab. Terus yang ketujuh, tidak boleh masuk di tanah haram yang mana? Haram Makki. Nah, dilarang mereka masuk di kota Mekah, Haram Makki. Terus yang ke-8, tidak boleh mendahului orang kafir dengan salam. 9, tidak boleh tasyabuh dengan orang-orang kafir pada pakaian, adat istiadat dan yang lainnya. 10, apa yang belum? Ketika bertemu mereka, namun tidak melapangkan jalan bagi orang-orang kafir. Demikian pula tidak dikedepankan di dalam majelis. Terakhir, tidak boleh memuji mereka. Ahsanta, barakallahu fiikum. Kemudian di sana ada muamalah yang diperbolehkan untuk dilakukan dengan orang-orang kafir. Nah, disebutkan berapa macam kemarin?
dari muamalah yang diperbolehkan. Indak ya Hanif. Nah, yang pertama boleh jual beli dengan mereka dengan syarat barang yang diperjualbelikan bukan barang haram atau menjadi sarana menuju keharaman seperti senjata halal asalnya, tapi kalau dijual ke orang kafir untuk menyerang kaum muslimin, maka ini tidak boleh. Yang kedua, boleh mengambil faedah dari keahlian orang kafir dan menyewa mereka untuk melakukan pekerjaan yang tidak ada di kaum muslimin dengan syaratnya apa? Nah, tidak diberi peluang untuk mengetahui rahasia-rahasia kaum muslimin. Ahsan. Yang ketiga, nah, boleh melakukan perjanjian dengan mereka demi kemaslahatan kaum muslimin. Baik. Kemudian yang keempat, bolehnya membalas kebaikan mereka, nah, sebagai upaya membalas kebaikan dengan kebaikan selama tidak ada bentuk kecintaan kepada mereka. Baik, ahsan. Jadi ingat-ingat yang belum punya kitabnya nanti pinjam dulu dari temannya, ngapal dari depan ya, dikejar dari apa? Al-Usulul Tsalatsa. Baik, sekarang kita masuk pada pembatal Islam yang keempat. Ar-Rabi', pembatal Islam yang keempat, man i'taqada anna ghaira hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyihi aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghiti ala hukmihi fa huwa kafir. Perhatikan pembatal Islam ini, akmal. Siapa saja meyakini bahwasanya selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau meyakini bahwasanya hukum dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bagus daripada hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia itu kafir. Contohnya seperti seseorang yang mengutamakan hukum taghut atas hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan, akhwan, pembatal keislaman yang keempat ini terkandung padanya dua pembatal Islam yang digabungkan oleh Syekh rahimahullah. Baik, yang pertama yaitu i'tiqadu anna ghaira hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyi. Ini pembatal yang disebutkan yang pertama di pembatal keempat. Itu apa? Meyakini selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada yang lebih sempurna daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan kata lain, meyakini petunjuk dari selain Nabi itu lebih sempurna daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang kedua, tafdhilul hukmi bi ghairi ma anzalallah ala hukmillahi wa rasulih. Mengutamakan hukum selain Allah atas hukum Allah dan Rasulnya. Ini cakupan dari pembatal Islam yang keberapa, Abdul Hafid? Keempat. Berarti ada berapa pada pembatal Islam yang keempat? Dua. Yang pertama, meyakini petunjuk hadi. Hadi itu petunjuk. Petunjuk Nabi mencakup agamanya secara keseluruhan. Ya, meyakini petunjuk selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih sempurna daripada petunjuk Nabi. Yang kedua, mengutamakan hukum selain yang Allah turunkan lebih utama dari hukum Allah dan Rasulnya. Baik. Perhatikan sekarang kalimat ini, ikhwan. Man i'taqada anna ghaira hadiyin nabi. Yang dimaksud dengan hadi, nah, dikatakan oleh Al-Alama Al-Fauzan, wa hadiyur Rasul sallallahu alaihi wasallam dinuhu wa tariqatuh alladhi yasiru 'alaiha fi da'watihi ila Allah wa fi ta'limihi wa fi akhlaqihi. Petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadi Rasul, maksudnya apa? Yaitu agama beliau. Karena agama Islam ini adalah apa? Petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah. Demikian pula dalam mengajari manusia serta dalam berakhlak. Ini semuanya masuk dalam apa? Dalam cakupan hadiyun Nabi. Baik. Dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik petunjuk. Makanya Nabi ulang-ulang dalam setiap khutbah. Nah, bagaimana bunyinya kalimat itu yang menunjukkan hal ini? Yang diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nasrul. Wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa khairul hadi, ya, sebaik-baik jalan, sebaik-baik petunjuk. Yaitu hadi di sini berarti mencakup jalan yang ditempuh oleh Nabi, petunjuk-petunjuk beliau, agama yang beliau sampaikan. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun bagian kedua pada pembatal yang keempat ini terkait masalah apa? Berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca dulu. Untuk syarah yang ada di kitab akhwan. Nah, pensyarah lebih menekankan terkait pada bagian kedua dari pembatal ini, yaitu mengenai apa? Mengenai masalah berhukum dengan selain hukum Allah. Maka kita tambahkan dulu untuk yang bagian pertama. Dalil untuk bagian pertama ini, ikhwan, bahwasanya hal itu sebagai pembatal keislaman. Qaulullah ta'ala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Nah, itu dalilnya.
Man ya'taqada anna ghaira hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyi. Dalilnya ini. Naam. Yaitu wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agamanya maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nanti ditambahkan itu di surat Ali Imran ayat 85. Dan Islam adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, dan itu adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalil yang kedua, wa yaquluna amanna billahi wa birrasul wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Di surat apa ini? Badri. Dalam surat An-Nur ayat 47. An-Nur ayat 47. Wa yaqulun, mereka mengatakan, amanna billahi wa bir rasul, kami beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa ata'na, dan kami taat. Tapi apa? Tsumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik. Kemudian sebagian dari mereka itu berpaling setelah itu. Tidak mau berada di atas petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, wa ma ulaika bil mu'minin, dan mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Baik. Syekhul Islam mengatakan, fabayyana subhanahu anna man tawalla an ta'atir rasuli wa a'rada an hukmihi fahuwa minal munafiqin wa laysa bimu'min. Wa anal mu'mina huwa alladhi yaqulu sami'na wa ata'na. Allah Subhanahu wa taala jelaskan siapa saja yang berpaling dari ketaatan kepada Rasul dan berpaling dari hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah golongan munafik, bukan termasuk kaum mukminin. Dan bahwasanya orang beriman itu dialah yang secara tegas mengakui sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Baik. Dan telah menegaskan bahwasanya hal ini merupakan pembatal Islam sederetan para a'immah seperti Syekhul Islam Ibnul Qayyim, kemudian a'immah dakwah Najd, di mana pelakunya ikhwan atau orang yang meyakini seperti ini dia kafir, wajib untuk dibunuh setelah dimintai taubat. Kata Syekhul Islam, fa in dhanna anna ghaira hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyihi fa hadza kafirun yajibu qatluhu ba'da istitabatihi. Jika seorang mengakui ada petunjuk dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna daripada petunjuk Nabi, maka dia kafir. Wajib untuk dibunuh, dihukum mati ini setelah dimintai taubat. Dan tentunya yang menetapkan hukum ini siapa? Ya pemerintah yang sah, yang berhak untuk menetapkan hukum mati pada orang-orang yang murtad. Baik. Nah, sekarang mengenai bagian kedua dari pembatal yang keempat ini. Perhatikan dalam syarah. Qala Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullahu taala,
Man i'taqada anna hukma ghairi Rasul sallallahu alaihi wasallam ahsanu min hukmi wa atammu wa ashmalu lima yahtaju an-nas min al-hukmi bainahum 'inda at-tanazu'i imma mutlaqan aw bin nisbati ila mastajadda min al-hawadith allati nasha'at an tatawwuri az-zaman wa taghayyuri al-ahwal fala raiba annahu kafar. Kata beliau, siapa saja yang meyakini, berarti ini kekufuran ini terkait masalah keyakinan. Berarti untuk tahu hal ini ada pada seseorang butuh apa? Butuh apa, Devi? Ini kan berkaitan dengan masalah i'tiqad. Dan i'tiqad amrun qalbi, perkara yang berkaitan dengan hati. Berarti untuk bisa tahu dengan jalan apa? Apa? Hah? Nah, untuk tahu itu keyakinan dia. Ini kan kita mengatakan siapa saja yang meyakini hukum selain Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih bagus daripada hukum Rasul atau lebih sempurna, lebih mencakup perkara-perkara yang dibutuhkan oleh manusia dalam menyelesaikan permasalahan mereka, baik secara mutlak ataupun dilihat pada hal-hal yang muncul belakangan ini berupa kejadian-kejadian modern, perkembangan zaman dan perubahan keadaan, sehingga dia meyakini hukum yang relevan untuk saat ini adalah hukum buatan manusia. Dia anggap lebih utama daripada hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau diyakini olehnya lebih utama, lebih bagus daripada hukum Nabi. Maka dikatakan di sini fala raiba annahu kafar, tidak syak bahwasanya dia kafir dengan sebab itu. Nah, sekarang untuk kita tahu orang itu seperti ini bagaimana? Dengan pengakuan. Karena keyakinan akhwan kita tidak akan tahu kecuali apa? Melalui pengakuan dia. Berarti harus apa? Ditanya. Nah ini, kalau menghukumi keyakinan seseorang tidak bisa. Nah, tanpa melalui pengakuan dia. Nah, dia menyatakan, nah, aku meyakini seperti ini. Atau dengan apa? Ungkapan-ungkapan yang jelas yang menunjukkan hal itu, yang muncul dari karena apa? Karena ini amrun qalbi, sehingga perkara yang berkaitan dengan hati bagaimana kita tahu ya? Dari apa? Dari kalimat-kalimatnya, terutama ikrar dia. Maka ditanya, kamu meyakini ini? Nah, karena terkadang seorang melakukan suatu perbuatan yang konsekuensinya sebenarnya dia mengutamakan hukum selain Allah dengan di atas hukum Allah. Tapi ketika ditanya, kamu meyakini hukum itu lebih utama atau tidak? Dia mengatakan tidak. Tidak meyakini bahwasanya hukum selain Allah lebih utama. Nah, maka tidak masuk dalam pembatalan. Baik. Nah, kenapa kok dihukumi kafir? Litafdilihi ahkamal makhluqin allati hiya mahdu zubalatil adhan wa sarfi nuhalatil afkar ala hukmil hakimil hamid. Dihukumi kafir karena dia mengutamakan hukum para makhluk yang itu murni dari apa? Dari kotoran-kotoran pemikiran dan arahan dari lemahnya pikiran-pikiran di atas hukum zat yang maha bijaksana dan terpuji. Nah, maka jelas, mengutamakan hukum manusia yang sangat lemah dari
semua sisi atas hukum Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Nah, maka tidak syak dikatakan oleh Syekh fala raiba annahu kafar. Baik. Nah, sekarang kita masuk dalam beberapa masail yang disebutkan di sini untuk mempermudah. Masalah al-hukmu bima anzalallah. Yang pertama, kawan, berhukum dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, hukumnya apa? Wafat. Wajib. Kita wajib berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Inna mimma yajibu 'alal muslimina hukaman wa mahkumin an yahkumu wa yatahakamu bima anzalallahu 'ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini harus tepat daripada diri kita. Sungguhnya di antara hal yang wajib atas kaum muslimin, baik dia itu hukaman sebagai penguasa. Hukaman baik dia itu sebagai penguasa, sebagai raja atau siapa saja memiliki kekuasaan. Wa mahkumin maupun dia sebagai apa? Rakyat jelata. Rakyat yang diatur. Nah, kewajiban mereka keseluruhannya an yahkumu wa yatahakamu bima anzalallah ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. An yahkumu ketika mereka menetapkan hukum. An yahkumu untuk mereka berhukum. Nah, yahkumu ketika dia menetapkan hukum wajib dengan hukum Allah. Taib. Nabi tidak berucap dari hawa nafsu, melainkan dari wahyu yang diwahyukan. Taib. Nah, ini masalah al-hukmu bima anzalallah. Berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dikatakan oleh Syekh, inna mimma yajibu 'alal muslimina hukaman wa mahkumin an yahkumu wa yatahakamu bima anzalallah.
Yang wajib atas kaum muslimin baik dia itu hukam apa tadi hukam? Mujahid, penguasa. Wa mahkumin apa? Abdul Hafid, rakyat. Nah, baik, para rakyat. An yahkumu wa yatahakamu bima anzalallahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Untuk mereka menetapkan hukum dan untuk mereka berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam muballighun 'anillah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diutus untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa hukmuhu sallallahu alaihi wasallam hukmun sadirun 'anillah. Sehingga hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hukum yang asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita wajib untuk berhukum dengan hukum Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalil untuk hal ini ayat fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Nah, wajib untuk berhukum pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan la yu'minun, sampai mereka menjadikan wahai Nabi sebagai penetap hukum terhadap perselisihan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka harajan, rasa berat, dan mereka betul-betul menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Taib. Naktai bihadza walhamdulillah.